Geger, Susno 2J bongkar 2 nama jenderal terseret kasus Vina segera diperiksa tim Bareskrim. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Gimana? Untuk update kali ini, berita dari kasus Vina Cirebon yang masih hangat ya, tapi tampaknya udah mulai tamat nih. Karena Susno 2J sentil sosok 2 jenderal mantan Kapolres tangani kasus Vina ini jangan sampai jadi Kapolri. Mungkin karena kasus Vina ini sudah berbulan-bulan dan rumit gitu ya, pokoknya rumit kasus Vina ini. 2 Kapolres Cirebon kota yang bertugas saat kasus Vina Cirebon mencuat disinggung mantan Kabareskrim Kombes Pol Purna Susno 2J ini pada tahun 2016 silam. 2 Kapolres itu berpangkat AKBP dan kini menyandang Brigadir Jenderal di pundaknya. Kematian Vina Cirebon dan Eki terjadi di jembatan Talun Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Di sisi lain, sudah ada 8 orang yang ditangkap dan diadili karena dituduh sebagai pembunuh berencana, ya kan? Susno menyebut 2 sosok Kapolres Cirebon Kota saat itu bisa dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Saat ini mantan Kapolres tersebut sudah berpangkat Brigjen. Mereka adalah Brigjen Adi Pipit Bahtiar yang saat ini Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Brigjen Indra Japar waktu itu pada tahun 2016. Kedua orang ini masih berpangkat AKBP. Menurut Susno, peran 2 Kapolres ini dipertanyakan karena dia menduga kasus tersebut adalah musibah kecelakaan. Dia menyayangkan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat saat itu tidak mengambil alih kasus ini. Padahal menurut Susno 2J, kasus Vina Cirebon sempat viral di tahun 2016. Yang saya sesalkan ada 2 Kapolres, waktu itu Kapolres di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal. Kata Susno 2J, ini jadinya isu yang sebelumnya disebarluaskan itu bisa jadi terlibat atau gimana gitu. Susno yakin tim sus bentuk Kapolres sudah memeriksa 2 jenderal bintang 1 tersebut. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno 2J ya. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya makin moncer hingga lolos dijadi Kapolri. Kalau betul dilalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri. Soal kemungkinan Ibtu Rudiana mempengaruhi Brigjen Indra Japar dan Brigjen Adi Pipit, menurut Susno 2J itu masih sangat mungkin terjadi. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin mempengaruhi, tapi ada beberapa kemungkinan di sini ada atau tidaknya peran kedua Kapolres itu nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri, baik oleh tim sus maupun tim Bareskrim Polri. 2 nama jenderal bintang 1 ini sebelumnya disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat AIP tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. 2 Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Japar sama Pak Adi Pipit. Ya kan, Mardiman tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Dan katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar, sampai kemudian bisa mengatur polisi, ya kan, mengatur jaksa, melakukan putusan. Mardiman Sane mengatakan kliennya saat ini sedang berada di Mabes Polri memenuhi panggilan atasannya, dan kabarnya 3 hari ini katanya Ibu Rudiana menghilang. Sempat awal viral kasus Vina ini, sampai-sampai anak dan cucu dikaitkan dalam kasus Vina Cirebon. Mantan Kapolri Dai Bahtiar beberkan sejumlah fakta. Kenapa ya mantan Kapolri Jenderal Polisi Purno Dai Bahtiar ini mengklarifikasikan terkait sederet nama keluarganya yang dikaitkan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Brigjen Pol Adi Pipit Agustiadi dan Nina Agustiani tak lain anak Dai Bahtiar, dikait-kaitkan netizen terlibat dalam insiden berdarah tersebut. Kemudian cucu Dai Bahtiar yakni Alif Bahtiar yang juga dinarasikan sebagai anak Adi Pipit Agustiadi atau cucu Dai Bahtiar juga dikaitkan, termasuk anak Nina Agustina, Andika Mardika pun demikian. Menanggapi hal itu, baru-baru ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer di kalangan masyarakat di Kabupaten Indramayu. Adapun dalam flyer tersebut dijelaskan berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Dilansir ini ya, Dai Bahtiar membeberkan sejumlah fakta yang perlu diketahui olai masyarakat saat terjadinya peristiwa pembunuhan Eki dan Vina Cirebon 27 Agustus 2016. Kapolres
Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Japar dan masih berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani Polres Cirebon Kota kemudian ditarik oleh Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Dan pada Oktober 2016, kasus pembunuhan Eki dan Pina ini divonis oleh Pengadilan Baru pada Desember 2016. Anak dari Dai Bahtiar yaitu Adi Pipit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Pipit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota nih, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar Minggu 9 Juni kemarin. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Ali Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Pipit. Sedangkan saat itu anaknya Adi Pipit yang laki-laki masih berusia 2 tahun. Hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi beberapa yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022 ya. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta, kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Serta diketahui kasus pembunuhan Pina dan Eki ini menjadi perhatian publik apalagi setelah dibuat film layar lebar ya. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan menuntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Pipit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Apalagi Adi Pipit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Pipit merupakan salah seorang pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo, sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain ya. Terima kasih, ini tulis Dai Bahtiar. Dan diketahui peristiwa pembunuhan ruda paksa terhadap Pina terjadi 27 Agustus 2016 di Jakarta, di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini Pina dan Eki disebut dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Walaupun sekarang beritanya lebih arah ke kecelakaan tunggal ya. Setelah membunuh korban geng motor ini merekayasa, kemudian korban seolah Pina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Adapun sebelumnya pihak kepolisian telah menetapkan 7 terpidana kasus pembunuhan Pina dan Eki seumur hidup sementara. Terbaru DPO yang selama 8 tahun menjadi buronan ditangkap yakni Peggy Setiawan. Ini cerita kemarin yang Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan kuli bangunan tersebut, dan sekarang Sakatatal sedang mengupayakan pra-peradilan lagi ya, karena kemungkinan besar dari proses pra-peradilan Sakatatal ini bisa membantu peluang untuk 7 tahanan lainnya yang masih terpidana, apalagi hukumannya seumur hidup ya. Dan dari Sakatatal inilah harapan untuk membebaskan juga 7 terpidana ini ya. Kalau kasus Pina ini arahnya ke kecelakaan tunggal, dari pihak keluarga korban yaitu dari kakak Marliana, kakaknya Pina ini masih belum menerima kasusnya Pina ini lebih ke arah kecelakaan dan masih meyakini bahwa adiknya itu dibunuh. Jadi ini masih diupayakan, walaupun juga saksi-saksi mulai bermunculan. Dan yang terbaru itu adalah adanya SMS dari Widi dan Mega ini yang ke almarhumah Pina tahun 2016 itu sudah diekstraksi, sudah dibuka, sudah bisa dibuktikan, dimunculkan bahwa memang benar ada chatan jam 22 malam tersebut sama Widi ya, dan dibaca oleh Mega juga gitu guys. Kasus Pina ini masih berlanjut dan update terus di channel Suara Sang Istri. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.